Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Miss Hani minggu lalu bahwa materi kita di bab 3 ini akan dijelaskan lebih jelas melalui video. Untuk materi bab 3, kita akan membahas tentang what time is it atau jam berapa ini biasanya kayak gitu ya. Oke, in this chapter we will learn about, di bab ini kita akan bahas tentang 4 materi yang cukup banyak. Kenapa banyak? Karena kalian belum pernah atau mungkin lupa, jadi di review ulang. Yang pertama ada materi tentang time, yaitu waktu. Yang kedua ada date, yaitu tanggal. Ada day, hari. Dan terakhir ada month, yaitu bulan. Jadi materi 4 ini akan dijelaskan melalui video ini. Sebelum kita masuk ke materi time, kita akan belajar tentang numbers itu dulu sendiri. Jadi apa sih itu numbers? Numbers itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cardinal number dan yang kedua ada ordinal number. Cardinal number itu adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah, sedangkan ordinal number adalah angka yang menjelaskan tentang posisi atau urutan angka. Dicatat dulu, tapi kalau misalnya masih belum paham akan dijelaskan lebih gampang ketika melihat perbedaannya. Nah, di sini ada cardinal numbers. Kita belajar dari angka 1 sampai 100, tapi kita pahami polanya saja. Jadi kalian tidak perlu hafal menghafalin angka 1 sampai 100 di luar kepala, tapi kalian hanya perlu menghafalkan polanya saja. Polanya itu apa sih? Berarti rumusnya. Yang pertama ada 1 itu 1, 2 itu 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk yang dihafal itu adalah angka 1 sampai 13 dan angka puluhan. Untuk angka 11 yaitu 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Nah, dimulai dari angka 14, 15, 16 itu tinggal ditambahin teen di belakangnya. Contoh, ada 15 berarti 15. Kenapa enggak 5? Karena kalau belakangnya VE dia itu dimatikan oleh F. Jadi langsung 15. Kalau 16 gimana? 6-nya adalah 6, 11-nya adalah teen. Jadi 16. Kalau misalnya 18, kita lengkap ke 18. 18 berarti 8-nya 8 ditambah teen. Jadi 18. 19 itu 19. Dan kalau 20 kita ganti angka. Bukan 10 ditambah 2. Tapi diganti istilahnya menjadi 20. Gimana dengan 21? 21 adalah 20 dan 1, berarti 21. Kalau 22 gimana? 20 dan 2, 22. 23 sama, 20 dan 3, 23. Bagaimana dengan 30? 30 bahasa Inggrisnya adalah 30. Biasanya bukan 30 tapi 30. Nah, untuk 31 sama 30 dan 1. 30-nya 30, satunya 1. Tapi digabung, jangan 30 plus 1. Tapi 31 adalah 31. Kalau misalnya 36, 36. 40 berarti adalah 40. 40. Kalau misalnya 44 ya 44. Ya, sama seperti 20 dan lain. Untuk 50. Nah, ini ada kesalahan nih. 50 ini harusnya bukan 5 tapi 50. Bedakan dengan di sini. Di sini adalah 15. I-nya 2 harokat agak panjang, tapi kalau in dan ada N-nya, kalau di sini adalah C doang. Jadi ini ganti, salah, harusnya 50. Sedangkan 60 adalah 60, sama 65 ya 65 dan seterusnya. Untuk 99 dia sama 90 berarti 9 itu adalah 9 ditambahin T belakangnya. Jadi di sini polanya kalau puluhan belakangnya T. 60, 70, 80, 90. Dan kalau 99 berarti apa? 99. 90 adalah 90 dan 9-nya adalah 9. Sedangkan untuk 100 itu adalah 100. Oke, sampai sini diulangi lagi. Untuk belasan itu belakangnya tin dan untuk puluhan belakangnya t. Ya, sesuaikan dengan angka 1 sampai 10. Oke. Selanjutnya kita belajar ordinal number atau urutan angka. Maksudnya urutan angka itu gimana sih?
kita akan belajar mengenai tanggal, tapi di sini kita bedakan angka 1 di sini dengan angka 1 di sini. Angka 1 di sini dia tidak ada belakangnya, sedangkan di sini ada belakangnya ST. Itu maksudnya apa sih? Ini adalah urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan lain sebagainya. Atau posisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Apakah belakangnya ini sama? Belakangnya sesuaikan dengan angkanya. Kalau 1 itu harus ST. Boleh nggak 1 ND? Nggak boleh, harusnya 1 ST. Kalau 2, ya 2 ND. 3 itu pasangannya RD. Boleh ganti nggak? Nggak boleh, itu udah ada ketentuannya. 4 adalah TH. Kalau dibaca itu bukan 1 ST, tapi first. Yang kedua itu bukan 2 ND atau tun, tapi second. 3 itu dibacanya adalah third, dan 4 adalah fourth. Ada t-nya di belakang, bukan for aja, tapi ada fourth. Nah, gimana dengan yang lain? Kita lihat di sini. Untuk ordinal number lain, sama polanya, harus dipahami dulu. 5 itu adalah fifth, jadi 5 ditambahin TH belakangnya. Jadi kalau ordinal number hampir semuanya itu pakainya TH. Ya 6 ada TH-nya, 7 ada TH-nya, 8 TH-nya, di angkanya pun 6 TH, 7 TH, dan lain sebagainya. 11 kalau 11 gimana? 11 juga pakai TH, 12 pakai TH, dan sampai 20 itu dia pakai TH. 12 pakai T belakangnya. Ya, gimana dengan 21? Nah, yang belakangnya puluhan 1 sampai puluhan 3, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, dan lain sebagainya. Pokoknya yang angka satuannya 1 sampai 3, dia pakainya balik lagi ke sini, yaitu first, second, third. Di sini 20-nya tetap, tapi satunya pakai ST di belakangnya. Kalau 11 tetap pakai TH karena dia 11, nggak ada angka satunya. Jadi di sini 20 first bacanya, bukan 21 ST, tapi 20 first. 22 gimana? 20 second, 22 belakangnya ND. 23 gimana? 23 belakangnya RD. Oke, dan untuk angka 24 sampai 30 dia sama, belakangnya TH semua. Untuk 31 balik lagi ke ST, 32 balik lagi ke ND, 33 balik lagi ke RT, 34 sampai 40 balik lagi ke TH. Jadi polanya puluhan yang belakangnya 1 atau satuannya 1, belakangnya pasti ST. Puluhan yang satuannya 2, belakangnya pasti ND. Puluhan yang belakangnya satuannya 3, berarti RD. Dan 4 sampai 0 atau 4 sampai 10 itu belakangnya adalah TH. Oke, jadi bedakan antara cardinal numbers dan ordinal numbers. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu tentang jam. Misani membagi materi jam ini menjadi 3 bagian sesuai dengan menitnya. Bisa diulangi sesuai dengan menitnya. Dalam penulisan jam, 2 angka pertama sebelum titik itu adalah jam, dan 2 angka setelah titik adalah menit. Nah, kalau misalnya menitnya 00 atau tepat, itu masuknya kita tinggal tambahkan kata o'clock di belakangnya. Tetap menggunakan bahasa Inggris. Contohnya adalah jam 5. Ini jamnya 5, 00-nya adalah menit. Nah, kalau menit 00 berarti masuk ke dalam bagian 1, yaitu tinggal di bahasa Inggrisin. 5 adalah 5 ditambah kata o'clock. Jadi gampang, udah dibahas juga di kelas. Dan untuk yang kedua, materinya yaitu tentang menit yang ke-1 sampai menit ke-30. Nah, jika menit menunjukkan angka 1 sampai 30, maka polanya adalah menit dulu, lalu ada kata pas, dan baru jam. Contoh, jam 1:05 menit. Kamu lihat yang belakangnya nih. Oh, jamnya 5 menit, bukan 1 menit. Jamnya 5 menit, maka menit ini masuk ke pola kedua, jadi menitnya dulu 5, baru kata pas, lalu jamnya. Jadi bisa diulangi untuk menitnya yang di belakang angkanya 1 sampai 30, dia menit dulu, kata pas, baru jamnya. Nah, ini yang agak ribet nih. Ketika menitnya 31 sampai 59. Dalam penyebutan bahasa Inggris, untuk menit 31 sampai 59, ini membacanya bukan jam sekian lebih sekian. Kalau yang ini mungkin jam 1 lebih 5.
Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris yang pola 31 sampai 59 menit, dia adalah sekian menit menuju jam sekian. Jadi kamu harus ngitung dulu berapa menit kurangnya, lalu ditambah kata to, dan jamnya itu harus ditambah 1. Jadi kalau ditulisnya di sini adalah jam 8 lebih 55, kamu nggak bisa nulis 55 itu 55 to 9, to 8, salah, nggak bisa. Jadi kamu kurangin dulu menitnya, 60 kurang 55 hasilnya adalah 5 menit menuju jam 9. Atau jam 9 kurang 5 menit deh, gitu bahasa gampangnya gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ini yang lumayan ribet, tapi kalau misalnya sudah paham polanya, pasti ngerti. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini ada jam 9, jam 11 lewat 20, dan jam 12 lewat 50. Kalau jam 9 berarti ada jamnya, tinggal ditambahin kata o'clock. Bahasa Inggrisnya 9 adalah, betul, 9 dan ditambah o'clock. Jadi it is 9 o'clock. 9 o'clock, jam ditambah o'clock. Sedangkan 11.20 dia masuk ke pola kedua, berarti dia harus menggunakan menitnya dulu. Lalu kata pas. Jadi pas ini wajib ya di sini, bukan asal-asalan tapi wajib pakai kata pas lalu jam. Karena menitnya adalah 20, maka bahasa Inggrisnya 20 adalah, cek lagi di depannya, bahasa Inggrisnya 20 adalah 20 pas jamnya 11, yaitu jam 11. Jadi kalau di bahasa Inggrisin 11.20 adalah 20 pas 11. Nah, ini nih yang agak ribet nih, ketika dia menitnya lebih dari 31. Ketika menitnya lebih dari 31, maka 60 menit dikurang 50. Karena apa 60 menit? Karena sejam itu adalah 60 menit. Jadi 60 kurang 50 hasilnya adalah 10. Lalu ada kata to, dan jamnya ditambah 1. 12 tambah 1, 13. Tapi dalam bahasa Inggris dia tidak ada 13. Dia bilangnya adalah AM dan PM. Nanti kita belajar lagi ya. Jadi kalau dibilang adalah menit dulu. Oh, menitnya 60 kurang 50 adalah 10. 10 menit menuju jam 1. Ya, berarti ini kita bilang adalah 10 to 1. 10-nya adalah 60 kurang 50, 10. 10, 2-nya memang menuju jam ke 1. 1-nya adalah 1. Oke? Nah, kemarin juga sudah mencatat tentang Think About Day, tapi bisa dibahas lagi supaya kalian memastikan kalian sudah mencatat lagu tentang hari. Dan dihafalkan lagunya karena minggu depan catatan dan juga lagunya akan dinyanyikan satu persatu. Oke, sudah siap nyanyinya? Jadi liriknya sama seperti yang kalian tulis, hanya memastikan bahwa kalian sudah mengerjakannya ya. Jadi lagunya Senin, Monday, Selasa, Tuesday, Rabu itu Wednesday, Kamis, Thursday, Jumat, Friday, Sabtu, Saturday, Minggu, Sunday. Ingat cara bacanya harus benar, bukan Friday tapi Friday, bukan Monday tapi Monday ya. Oke, selanjutnya ngomongin bulan. Nah, di buku paket itu bulannya ada 12. Nah, beberapa tulisannya itu mirip dengan tulisan bahasa Indonesia, tapi cara bacanya ada beberapa yang beda. Sebelum masuk ke bulan, kita belajar dulu kata after, yaitu setelah, dan before, yaitu sebelum. Nama bulannya adalah Januari, Februari, March. Maret itu adalah March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bukan December, tapi December. Oke, nanti ya di buku paket itu akan ada soal gini. After January is, setelah bulan Januari adalah bulan Februari. Before April is, sebelum bulan April adalah bulan March. Jadi kamu harus hafal tulisannya dalam bahasa Inggris. Oke? Yang ada Agustus, Oktober pakai C, Desember pakai C, itu juga harus dipahami. Nah, kita masuk ke tugas minggu ini. Ngapain sih minggu ini tugasnya? Karena kalian libur di rumah, maka kalian diminta untuk yang pertama, catat cardinal number angka 1 sampai 40 dalam bahasa Inggris.
1, 1, 2, 2, 3, 4 berurutan sampai 40. Kalau bisa nulisnya ke samping, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti makan tempat